merupakan suatu tempat untuk ternak berteduh, melangsungkan hidupnya, dan sebagai tempat berlindung dari ketidaknyamanan atau ancaman. Sistem kandang unggas ada 3 macam, yaitu ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Bersama Bapak Lutfi Duyanto SPT MSI yang akan memandu keliling kandang. Pada video kali ini terdapat kandang dengan ukuran kandang 12 x 20 meter dengan tinggi 4 meter. Dapat dilihat bahwa terdapat silo dengan kapasitas 17 ton untuk menampung pakan yang kemudian akan disuplai ke dalam kandang. Untuk mengisi silo terdapat auger untuk membawa pakan yang akan diisi ke dalam silo. Sekarang kita sudah berada di dalam kandang dengan kapasitas kandang sebanyak 47.100 ekor. Terdapat room capper, ventilasinya menggunakan kipas short time. Nah, dari silo yang tadi ada di luar itu, pakan akan didistribusikan ke masing-masing cow, disebut hover atau traveling hover. Jadi, ini motornya akan ikut dengan hovernya dari ujung sampai ke ujung. Kelebihan sistem ini yaitu dilengkapi dengan sikat. Meskipun nanti ada kotoran-kotoran yang menempel, maka akan dibersihkan dengan sikat sehingga akan tetap bersih. Satu cage ini berisi 8 ekor ayam untuk floor space-nya sekitar 29 cm persegi, atau biasa disebut juga sel. Untuk selnya sendiri berukuran 60 x 63 x 65 cm. Di dalam cage, kanan kiri terdapat 2 nipple. Untuk per tingkatnya sendiri terdapat 1 regulator yang berfungsi untuk mengatur tekanan airnya. Kelebihan dari kandang ini, kotorannya dapat dibuang keluar dengan menggunakan manure belt, sehingga kondisi udara di dalam kandang lebih bersih karena amoniaknya berkurang sangat banyak. Di dalam kandang ini juga terdapat eagle untuk mendistribusikan telur yang dari depan menuju ke belakang, menuju egg elevator, lalu menuju egg conveyor. Dilengkapi dengan egg counternya yang berfungsi untuk menghitung produksi telur di dalam kandang. Nah, ini namanya control panel yang mengatur sirkulasi ventilasi untuk kipas. Nah, di sebelahnya ini ada e-carter control untuk menghitung jumlah telur yang keluar dari masing-masing grow. Ini untuk medikasi dosantron tipe D8RE2. Nah, exhaustnya sendiri menggunakan exhaust dari CoreTime Convent Butterfly 54 in high flow. Total kipasnya sendiri ada 14 kipas. Sistem ventilasi cooling pad-nya menggunakan Yusuf letter U. Di depan ada satu ukuran panjang, lebarnya persis lebar kandang yaitu 12 meter. Di kanan dan kiri kandang juga ada cooling pad. Ayam sentul atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan nama ayam kulau merupakan ayam lokal yaitu komoditas ternak yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat pedesaan pada khususnya pada daerah Kabupaten Ciamis. Ayam sentul ini dapat dimanfaatkan sebagai penghasil daging dan telur. Ayam sentul ini biasanya dipelihara sebagai penghasil daging. Umumnya, ayam sentul yang dipelihara secara tradisional akan dipotong pada umur 12 minggu. Sedangkan ayam sentul yang dipelihara secara intensif biasa dipotong pada umur 8 hingga 10 minggu kemudian. Keistimewaan berikutnya pada ayam sentul ini yaitu menyerupai ayam kampung dengan produksi telur lebih tinggi dari ayam kampung lainnya. Penampilan fisik ayam sentul ini merupakan termasuk tipe aduan. Ukuran tubuhnya pun relatif sedang dengan variasi kombinasi warna abu-abu tua, putih. Jenggernya bergerigi besar berwarna merah, kaki dan paruh berwarna hitam dan keputihan. Berikut beberapa jenis dari ayam sentul, yaitu sentul nyambe yang memiliki berwarna merah dan jingga. Ada sentul geni yang memiliki berwarna abu kemerah-merahan. Ada sentul omas memiliki warna abu kekuning-kuningan. Sentul lebu warna abu-abu. Persiapan penerimaan DOC. Persiapan yang harus dilakukan sebelum check-in yaitu brooding. Masa brooding adalah masa pemeliharaan ayam dari DOC sampai lepas penghangat.
Masa brooding disebut juga dengan masa kritis. Maka saat brooding kebutuhan DOC harus selalu terpenuhi agar DOC tidak stres. Sebelum memulai masa brooding, kita perlu mempersiapkan kandang yang nyaman dan bersih. Feses dan litter kotor harus sudah dikarungkan dan dikeluarkan dari lingkungan farm, karena dikhawatirkan dapat menjadi sumber penularan penyakit. Pembersihan kandang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencucian, disinfeksi kandang dan peralatan, perbaikan kebocoran atau selat berlubang, fogging, serta pengapuran. Proses pengapuran dilakukan dengan cara menyiramkan larutan kapur ke seluruh permukaan kandang. Setelah itu, dilakukan masa istirahat kandang minimal 14 hari setelah kandang bersih. Langkah selanjutnya, pekerja harus membersihkan alas kaki dengan disinfektan terlebih dahulu untuk mencegah penyakit masuk area kerja. Pembuatan brooding DOC dimulai dengan memasang tirai kandang sebagai penghalang angin. Setelah itu, pasang lampu kandang dengan standar cahaya penerangan DOC adalah 40 lux. Lalu, pasang alas brooding di seluruh bagian kandang. Tentukan titik tengah brooding dengan masing-masing perhitungan sesuai jari-jari brooding yang dibutuhkan. Tata brooding ring sesuai titik yang sudah dibuat untuk membentuk lingkaran. Tabur sekam di dalam ring brooding. Untuk kandang postal, ketebalan liter awal sekitar 8-12 cm, sedangkan pada kandang panggung ketebalannya berkisar 6-8 cm. Ratakan sekam menggunakan alat. Pasang kertas bekas di atas sekam untuk memudahkan penaburan pakan di atas alas brooding. Pasang termometer untuk memastikan suhu sesuai, yaitu sekitar 33-35 derajat Celcius. Selanjutnya, gas solek dipasang dengan ketinggian sesuai dengan luas brooding. Lalu, pemberian sorbitol disesuaikan dengan dosis untuk sumber energi bagi DOC yang baru datang. Setelah itu, pasang tempat minum yang telah diisi campuran air dengan sorbitol. Pasang juga tempat pakan atau baby chick feeder untuk DOC. Baby chick feeder dapat menampung pakan untuk 50 DOC. Pakan juga ditebar di atas kertas alas untuk memudahkan DOC mendapatkan pakannya. Selanjutnya, nyalakan gas solek 2-3 jam sebelum kedatangan DOC. Yang terakhir adalah mengatur iklim mikro atau pengukur suhu. Perkembangan DOC harus dikontrol secara rutin. Bahkan jika perlu, peternak tidur di kandang untuk mengawasi DOC selama 24 jam penuh, terutama saat 3 hari pertama brooding. Hal ini karena DOC sangat peka dengan perubahan suhu lingkungan, sebab sistem termoregulasi tubuhnya belum berfungsi secara optimal. Selain iklim mikro, kepadatan kandang juga perlu diperhatikan. Untuk ayam umur 0-2 minggu adalah 15 ekor per meter persegi, minggu 2-4 adalah 12 ekor per meter persegi, dan minggu 4 finisher adalah 7 ekor per meter persegi. Pada peternakan ayam pure line atau galur murni, biosecurity ini menjadi aspek yang harus diperhatikan secara ketat. Pada level 1, setiap kendaraan yang masuk ke wilayah farm harus dibersihkan. Pengunjung yang telah disemprot disinfektan harus mengganti alas kakinya sebelum memasuki wilayah kandang. Lalu pada biosecurity level 2, disinfektan ataupun pembersihan dilakukan kepada kendaraan pengunjung dan juga setiap kendaraan lain yang masuk ke wilayah farm. Lalu kepada pengunjung dan karyawan yang akan memasuki wilayah farm harus mensanitasi dirinya dengan mandi dan juga keramas. Setelah itu mereka harus menggunakan pakaian dan juga alas kaki khusus yang ada di farm. Kemudian sebelum memasuki kandang mereka harus mencuci tangan dan mencuci kakinya kembali.
Proses pemilihan DOC atau grinding DOC dilakukan setelah fase penetasan. DOC yang berkualitas baik akan dimasukkan ke dalam box-box yang telah disiapkan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. DOC yang berada di dalam keranjang merupakan DOC yang baru menetas, sedangkan yang berada di dalam box di bawah keranjang adalah DOC yang tidak lulus seleksi. Selain itu terdapat juga telur-telur ayam yang tidak menetas dan juga limbah cangkang telur. Seleksi didasarkan pada beberapa parameter, seperti aktivitas DOC dan kondisi tubuh DOC. Di video dapat lihat bahwa DOC memiliki kondisi tubuh yang lengkap dan aktivitas yang lincah, serta kondisi kaki yang cerah dan tidak gemuk dan tidak kurus, menandakan DOC tidak terkena dehidrasi. Bagian pusar dan perut terlihat bersih dan tertutup buruh secara merata. Bagian paruh terlihat bersih, tidak memiliki noda dan kotoran, dan memiliki mata yang cerah. Dan untuk DOC yang tidak lulus seleksi, terlihat bulunya masih kelihatan basah. Di video diperlihatkan bahwa bulu DOC masih basah walaupun memiliki bagian tubuh yang lengkap, kaki yang cerah, dan bagian perut dan pusar bersih dan tertutup rapi. Tetapi hal ini membuat harga DOC turun, begitu juga dengan grade-nya. Di video dapat dilihat juga kondisi DOC yang tidak lulus seleksi, terlihat lemah dengan bulu yang kotor dan terlihat pucat. Kondisi pusar yang terbuka, terlihat basah dan tidak tertutup rapi juga mempengaruhi nilai dari DOC tersebut. Di video diperlihatkan beberapa kondisi dari pusar DOC yang tidak lulus seleksi. Ada yang terlihat basah dan terlihat kotor, dan memiliki black spot. Kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi nilai DOC sehingga menurunkan harga DOC yang menyebabkan grade mereka turun. Dikarenakan kegiatan grinding DOC ini menyangkut harga jual DOC di pasar, oleh karena itu pekerja yang melakukan kegiatan grinding DOC harus berpengalaman untuk meminimalisir kerugian baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Pada umumnya, pemeliharaan DOC fase starter ayam sentul boiler sama dengan pemeliharaan DOC fase starter ayam boiler yang lain. Mulai dari manajemen pemberian pakannya hingga manajemen biosecurity-nya. Fase starter adalah fase pertumbuhan ayam umur 0-6 minggu atau masa paling penting untuk menentukan keberlangsungan hidup ayam. Hal yang harus diperhatikan pada pemeliharaan fase starter ini adalah suhu kandang, pemberian pakan, populasi ayam, dan biosecurity. Fase starter ini sangat penting karena fase ini menentukan performa ayam ke depannya. Parameter yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam fase starter ini ialah dari bobot badannya. Ketersediaan tempat pakan, tempat minum harus terpenuhi dan penempatannya harus merata untuk memastikan DOC tidak berebutan dalam mengambil pakan. Pengecekan apakah DOC sudah makan atau belum harus dilakukan. Dilihat dari tempat pakan dan tempat minumnya dan dilihat juga dari keterisian temboloknya. Jika DOC sudah makan, maka tembolok akan terasa keras. Pakan yang digunakan merupakan pakan untuk fase starter dan pemberiannya disesuaikan dari kebutuhan harian ayam. Pemberian pakannya sedikit demi sedikit tapi sesering mungkin. Hal ini bertujuan untuk menggertak nafsu makan ayam untuk mencapai bobot yang diinginkan. Luas sekat induk buatan juga diperhatikan, dilihat dari jumlah ayam yang dipelihara dan umur dari ayam tersebut. Untuk umur 1 hari, standarnya 50-60 ekor per meter persegi. Dan seiring bertambahnya bobot badan ayam dan ukuran tubuh ayam, bisa diperluas sedikit demi sedikit. Pemberian penghangat sangat diperlukan untuk menjaga suhu tubuh ayam di kandang. Sumber panas bisa berasal dari lampu pemanas atau tungku pemanas. Suhu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Selanjutnya, sirkulasi udara. Sirkulasi udara harus diperhatikan agar udara kotor yang berada dalam kandang dapat bertukar dengan udara bersih yang berasal dari luar, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ayam yang dipelihara.
Pada kandang diberikan pencahayaan yang cukup, yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi langsung. Lama pencahayaan didasarkan pada kebutuhan dan umur ayam yang dipelihara. Manajemen vaksinasi yang baik juga menjadi faktor pendukung dari keberhasilannya fase starter ini. Tata laksana fase grower. Yang pertama yaitu nutrisi tinggi. Pada fase grower, nutrisi tinggi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ayam. Pakan umumnya memiliki kadar protein yang lebih tinggi sekitar 15% dibandingkan dengan fase lainnya. Ini membantu dalam pembentukan otot dan tulang yang kuat. Yang selanjutnya yaitu transisi ke fase developer. Fase grower berlanjut hingga sekitar usia 18 minggu. Pada sekitar minggu ke-14, ayam memasuki fase developer yang biasanya ditandai dengan pengurangan kebutuhan protein. Ransu dapat berubah menjadi bentuk yang lebih padat seperti tepung dan kandungan protein mungkin lebih rendah sekitar 13%. Selanjutnya, pengendalian berat badan. Terlalu banyak ransum dapat menyebabkan ayam tumbuh terlalu gemuk. Ini biasanya mengurangi efisiensi produksi telur. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian berat badan yang cermat melalui manajemen pakan, seperti mengurangi porsi makan dan membatasi waktu pemberian pakan. Selanjutnya, kandang baterai. Penggunaan kandang baterai dalam fase grower membantu mencapai berat badan yang seragam dan mempersiapkan ayam untuk fase produksi telur. Kandang ini biasanya dirancang untuk menampung ayam dalam kelompok yang seragam dengan beratnya. Tata laksana fase layar. Yang pertama yaitu pemberian pakan dan minum yang tepat. Pemberian pakan dan air yang minum yang sesuai sangat penting pada fase ini. Ada dua pilihan utama yaitu ad libitum. Ini berarti pakan dan air minum tersedia sebanyak waktu. Ini memastikan bahwa ayam memiliki akses terus-menerus ke makanan dan air minum. Yang kedua yaitu restrictive feeding. Dalam kasus ini, pakan diberikan pada waktu-waktu tertentu dalam jumlah yang tertentu. Ini biasanya membantu mengontrol asupan makanan dan berat badan ayam. Selanjutnya yaitu kontrol nutrisi. Kebutuhan nutrisi ayam petelur pada fase layar perlu dipantau dengan cermat. Ini termasuk memantau asupan pakan, berat badan ayam, mortalitas, dan produksi telur. Selanjutnya yaitu vaksinasi dan obat-obatan. Vaksinasi pada fase layar sangat penting untuk menjaga kesehatan ayam dan mencegah penyakit emas menular. Obat-obatan juga diberikan untuk mencegah atau mengobati infeksi. Pemberian antibiotik dan obat-obatan lainnya harus sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Selanjutnya yaitu pencahayaan yang tepat. Pengaturan pencahayaan adalah faktor kunci dalam manajemen ayam layar. Pencahayaan yang berlebihan bisa menyebabkan ayam bertelur terlalu awal dan berlebihan. Oleh karena itu, durasi pencahayaan sebaiknya dibatasi hingga maksimal 16 jam per hari untuk mendukung produksi telur yang optimal. Selanjutnya yaitu pengumpulan dan perawatan telur. Telur yang dikumpulkan sebaiknya dalam kondisi yang bersih dan tidak retak. Pemilihan telur yang berkualitas membantu mendapatkan produk telur yang baik dan menghindari telur yang rusak. Manajemen ayam sentul fase finisher. Penting untuk memastikan bahwa ayam mendapatkan pakan yang sesuai, tingkat kepadatan kandang yang tepat, ventilasi udara yang baik, dan penanganan terhadap penyakit yang efektif untuk memastikan pertumbuhan dan kesejahteraan ayam sentul. Pada fase finisher, ayam memerlukan pakan yang mengandung protein lebih sedikit dari fase sebelumnya, tetapi memerlukan sumber energi yang lebih banyak untuk keberlangsungan hidup. Pakan ayam sentul finisher umumnya terdiri dari jagung, dedak, bukil kedelai, tepung daging dan tulang, pecahan gandum, kanolasi, kalsium, dan fosfor. Pemberian pakan diberikan 3-4 kali sehari dengan sistem pemberian full feed atau ad libitum. Tingkat kepadatan kandang pada fase finisher harus diatur agar ayam dapat bergerak dengan leluasa dan tidak saling berdesakan. Kepadatan kandang yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres pada ayam dan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ayam. Pengaturan ventilasi udara pada kandang ayam sentul fase finisher
sangat penting untuk menjaga kualitas udara di dalam kandang. Udara yang kotor dan lembab dapat menyebabkan penyakit dan mempengaruhi kesehatan ayam. Ventilasi udara yang baik dapat membantu mengurangi kelembaban dan memperbaiki kualitas udara di dalam kandang. Penanganan terhadap penyakit pada ayam sentul fase finisher meliputi kegiatan rutin dan biosecurity. Kegiatan rutin meliputi pemeriksaan kesehatan ayam secara berkala, pemberian vaksinasi, dan pengobatan jika diperlukan. Biosecurity meliputi tindakan pencegahan untuk mencegah masuknya penyakit ke dalam kandang, seperti menjaga kebersihan kandang dan peralatan, serta membatasi akses orang yang masuk ke dalam kandang. Monitoring dan recording. Monitoring dan mencatat kesehatan dan performa ayam sentul adalah praktik yang penting dalam budidaya ayam. Beberapa aspek yang dapat dimonitor dan dicatat yaitu: yang pertama, berat badan. Catat pertumbuhan berat badan ayam secara teratur untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Yang kedua yaitu konsumsi pakan. Monitor jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam sentul. Perubahan dalam pola makan dapat menjadi indikator kesehatan atau masalah potensial. Yang ketiga yaitu kondisi kesehatan. Pantau tanda-tanda kesehatan ayam termasuk aktivitas fisik, respon terhadap lingkungan, dan gejala penyakit seperti kehilangan bulu, mata berair, atau perilaku tidak biasa. Yang keempat yaitu produksi telur. Jika tujuan budidaya mencakup produksi telur, catat jumlah telur yang dihasilkan setiap hari, serta kualitas telur. Yang kelima yaitu lingkungan kandang. Pastikan kondisi kandang optimal termasuk suhu, kelembaban, dan sirkulasi udaranya. Yang keenam yaitu vaksinasi dan pengobatan. Jika ayam sentul diobati atau divaksinasi, catat tanggal dan jenis obat atau vaksin yang diberikan. Yang ketujuh yaitu pembiakan dan persilangan. Jika terlibat dalam pembiakan ayam sentul, catat informasi tentang persilangan dan hasilnya. Reproduksi dan pemuliaan. Catat data reproduksi termasuk tingkat kesuburan dan efisiensi reproduksi. Memantau dan mencatat informasi ini membantu peternak ayam sentul untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait manajemen ayam sentul dan dapat mendeteksi potensi masalah kesehatan atau produktivitas secara dini. Yang selanjutnya yaitu restrictive feeding. Pada ayam sentul dapat merujuk pada praktik memberikan jumlah pakan yang terbatas untuk mengendalikan pertumbuhan berat badan atau untuk mengatur produksi telur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan restrictive feeding yaitu: yang pertama, tujuan pemberian pakan. Tentukan tujuan dari praktik restrictive feeding, apakah itu untuk mengendalikan berat badan, meningkatkan efisiensi telur, atau mengatur produksi telur. Yang kedua yaitu jumlah pemberian pakan. Tentukan pakan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan ayam sentul dan tujuan yang ingin dicapai. Ini dapat melibatkan perhitungan berat badan atau jumlah telur yang diinginkan. Yang ketiga yaitu pemantauan berat badan. Rutin pantau berat badan ayam untuk memastikan bahwa tujuan restrictive feeding tercapai tanpa mengorbankan kesehatan ayam. Yang keempat yaitu kualitas nutrisi. Pastikan pakan yang diberikan tetap memberikan nutrisi yang cukup meskipun dalam jumlah terbatas. Yang kelima yaitu pengawasan kesehatan. Perhatikan tanda-tanda stres atau masalah kesehatan. Jika ada penurunan performa atau tanda-tanda kesehatan yang buruk, pertimbangkan untuk mengadaptasi strategi restrictive feeding. Yang keenam yaitu konsultasi dengan ahli ternak. Jika memungkinkan, diskusikan rencana restrictive feeding dengan